Salam, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya apapun yang kami pelajari bersama-sama pada hari ini memberikan kami pelajaran yang baru. Oleh itu hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini, biarlah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian 41 ayat 37 sehingga 57 di bawah tajuk Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Dan tema kita pada hari ini, pengaruh yang baik mendatangkan berkat. Tema pengaruh yang baik mendatangkan berkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengaruh yang baik mendatangkan berkat. Dan salah satu tokoh yang perlu kita teladani di dalam teks ini adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh bagi kerajaan Raja Firaun dan seluruh penduduk di tanah Mesir di dalam teks ini. Oleh itu, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama menyelidiki mengapakah hidup Yusuf berpengaruh bagi kerajaan Raja Firaun dan seluruh penduduk di tanah Mesir. Singkat cerita, setelah peristiwa Yusuf mentafsirkan mimpi Raja Firaun, Firaun mendapati bahwa segala cadangan yang diberikan oleh Yusuf kepada Raja Firaun sangat baik, sehingga cadangan itu diterima oleh Raja Firaun dan para pegawainya, karena mereka melihat bahwa hanya Yusuflah yang berakal budi dan dipercayai dapat mengurus kerajaan Raja Firaun dari 7 tahun kelaparan nanti. Perhatikan ayat yang ke-37. Ayat yang ke-38, Firaun melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Oleh itu Firaun yakin bahwa Yusuf adalah orang yang tepat untuk mengurus kerajaannya. Sebab itu Firaun akhirnya melantik Yusuf menjadi penguasa di dalam kerajaannya. Perhatikan ayat 41. Ayat yang ke-46 dikatakan bahwa Yusuf menghadapi Raja Firaun pada waktu itu berumur 30 tahun. Jadi kalau begitu, Yusuf masih muda pada waktu itu, tapi sudah cukup bijak mentahbir atau mengurus kerajaan Raja Firaun. Singkat cerita, ayat 47 sampai 49 dikatakan bahwa selama 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, disitulah Yusuf dengan bijaksana mengumpulkan segala keperluan untuk menghadapi atau mengatasi tahun kelaparan yang akan bakal terjadi di tanah Mesir selama 7 tahun. Ayat yang ke-53 sampai 57, lewat 7 tahun dari tahun kelimpahan itu, tahun kelaparan pun telah tiba di seluruh tanah Mesir. Dan selama 7 tahun kelaparan itu, seluruh penduduk di tanah Mesir menderita kelaparan. Lalu penduduk itu pun mendesak Raja Firaun
untuk mengulurkan bantuan kepada seluruh penduduk dari segi makanan. Jadi singkat cerita, hasil dari kebijaksanaan dan pengaruh yang baik yang diberikan Tuhan kepada Yusuf, maka boleh dikatakan bahwa seluruh keperluan penduduk di tanah Mesir telah pun dipenuhi karena Yusuf. Jadi melalui kebijaksanaan dan pengaruh baik hidup Yusuf akhirnya membawa berkat kepada seluruh kerajaan Raja Firaun dan seluruh penduduk di tanah Mesir. Jadi sebagai kesimpulan, jika kita ingin menjadi berkat bagi negara kita dan masyarakat kita, maka kita perlu belajar seperti Yusuf yang hidup berpengaruh baik sehingga hidupnya membawa berkat kepada seluruh penduduk di tanah Mesir. Jadi kunci hidup berpengaruh bagi orang lain atau bagi masyarakat kita adalah kita harus hidup taat kepada Tuhan dan bersikap sebagai seorang hamba yang benar-benar ingin memberkati dan bukan ingin diberkati. Sebab bagi orang yang taat kepada Tuhan, berkat itu sudah pasti. Jadi, jika kita ingin menjadi berkat kepada orang lain, maka haruslah pengaruh kita baik, supaya melalui pengaruh kita yang baik akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.